Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Lutfiana dalam pembahasan materi seni budaya khususnya untuk teman-teman yang sekarang duduk di kelas 10 ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang saya upload minggu lalu tentang musik tradisional. Buat teman-teman yang mau komen, yang mau memberikan kritik dan saran ataupun mau bertanya, silahkan bisa melalui kolom komentar, tetapi saya mohon tolong menggunakan bahasa yang sopan. Oke, terima kasih sebelumnya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ya, sebelum kita bahas, kita akan memperhatikan gambar-gambar berikut dulu ya. Gambar-gambar tersebut adalah gambar pertunjukan atau sebuah kegiatan di mana melibatkan musik tradisional di dalamnya. Di situ kalian bisa lihat ada gambar seperti upacara adat, kemudian ada gambar pertunjukan tari, yang paling bawah juga itu adalah gambar sebuah pertunjukan kesenian daerah, ya, di mana kegiatan-kegiatan tersebut itu menggunakan instrumen-instrumen atau menggunakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan musik tradisional. Nah, sekarang apa sih sebenarnya fungsinya musik tradisional di kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, fungsi musik tradisional. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia itu adalah negara yang tersusun dari banyaknya pulau-pulau, di mana setiap pulau, setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk dalam bidang kebudayaan, ya, termasuk dalam bidang kebudayaan. Nah, jadi musik tradisional itu adalah musik yang diciptakan oleh nenek moyang kita, yang memiliki sifat turun-temurun, yang membawa kebudayaan, membawa beberapa informasi, membawa beberapa kebiasaan yang kemudian sampai ke generasi kita. Sehingga musik tradisional itu nggak bisa lepas dari nilai-nilai leluhur kita sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, yang namanya orang dulu-dulu, orang Indonesia kuno itu memaknai musik tradisional itu yang pertama, mereka itu bukan untuk hiburan ya, nggak seperti sekarang, tetapi untuk sarana upacara adat. Kenapa sarana upacara adat? Karena masyarakat Indonesia zaman dahulu itu memang sangat berpegang teguh pada kepercayaan tertentu, gitu ya. Misalnya, udah lama nggak hujan, terus mereka membuat upacara adat supaya diharapkan untuk menjadi hujan, seperti itu. Kemudian misalnya ada orang nikahan, ada upacaranya, ritualnya. Nah, di situ musik tradisional berfungsi untuk mengiringi atau sebagai sarana upacara adat. Nah, karena manusianya terus berkembang dari tahun ke tahun, dari hari ke hari terus berkembang, maka musik yang tadinya hanya sebagai sarana upacara adat itu pun juga mengalami pergeseran fungsi menjadi sarana hiburan. Jadi musik itu nggak cuma dimainkan ketika upacara adat saja, tetapi juga dimainkan ketika mereka membutuhkan hiburan. Dan itu yang namanya musik itu juga berfungsi sebagai sarana ekspresi diri. Jadi ketika para musisi-musisi musik atau orang-orang yang sedang memainkan alat-alat musik tradisional itu juga merupakan salah satu cara mereka untuk mengekspresikan diri mereka. Nah, kalian juga bisa meniru ini, daripada mengekspresikan diri dengan cara yang negatif, nah mendingan mengekspresikan diri dengan cara bermain musik tradisional. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Nah, percaya nggak percaya, orang Indonesia itu unik. Jadi zaman dahulu mereka menggunakan alat musik tradisional untuk berkomunikasi. Contohnya apa? Kentongan. Nah, nggak tahu ya kalau di daerah kalian kentongan itu namanya apa, tapi kalau di daerah saya itu namanya kentongan. Jadi kentongan itu untuk sarana komunikasi. Misalnya diketuk satu kali artinya apa, diketuk dua kali artinya apa, seperti itu. Jadi bisa digunakan sebagai sarana komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pengiring tarian. Nah, fungsi musik tradisional itu sebagai pengiring tarian. Kok bisa? Ya karena yang berkembang di Indonesia ini bukan hanya musik tradisional saja, tetapi tarian-tarian tradisional juga berkembang seiring dengan perkembangannya musik, sehingga musik dan tarian ini tidak dapat terpisahkan.
Nah, yang selanjutnya sebagai sarana ekonomi. Kenapa? Ya, kalau ini fungsi yang sudah mulai kekinian ya, sarana ekonomi. Jadi sudah mulai dipakai untuk mencari nilai-nilai komersil. Misalnya ada grup kuda lumping, kemudian grup ketoprak, grup wayang, di mana di dalamnya ada kolaborasi antara musik, tari, dan teater misalnya, yang itu digunakan untuk sarana pemenuh kebutuhan komersial seperti itu ya. Kalau pada video sebelumnya saya pernah membahas fungsi instrumen musik tradisional pada kesenian gamelan, karena memang saya itu pribadi itu orang Jawa, jadi gamelan itu memang sering saya lihat gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi instrumen musik tradisional secara umum ya, se-Indonesia. Yang pertama yaitu ada fungsi melodis. Fungsi melodis itu berarti alat musik atau instrumen musik tradisional yang hanya memainkan melodi lagu. Biasanya melodi lagu ini juga dinyanyikan oleh sindennya ya, atau oleh penyanyinya ya. Nah, contohnya itu ada saron, ada suling, ada tahuri. Tahuri itu alat musik tiup. Tahuri itu alat musik tiup yang terbuat dari kerang laut gitu ya. Itu berasal dari Maluku kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti tolong di komen ya. Itu adalah contoh alat musik yang berfungsi melodis. Kemudian selain itu ada juga instrumen-instrumen yang memiliki fungsi harmonis, yaitu instrumen atau alat musik yang berfungsi sebagai penyelaras antara melodi dan ritme. Jadi penyelaras, dia itu nggak cuma bisa memainkan melodi ya. Kalau melodi itu kan cuma dimainkan satu nadanya ya, satu persatu. Tapi kalau harmonis itu bisa memainkan beberapa nada sekaligus. Contohnya yaitu adalah kecapi misalnya, kemudian alat musik sampe atau alat musik sasando, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah alat musik dengan fungsi ritmis ya. Nah, kalau fungsi ritmis itu berarti instrumen atau alat musik tersebut tidak memiliki nada. Biasanya alat musik ritmis itu dibunyikan dengan cara dipukul ya, dipukul atau bahasa Jawanya itu ditapok. Biasanya alat musik ritmis ini berupa alat musik membranofon ya. Contohnya itu ada rampai, kendang, dan tifa. Nah, itu adalah beberapa fungsi instrumen musik tradisional yang sering ada di pertunjukan-pertunjukan musik tradisional. Nanti teman-teman bisa cari sendiri beberapa gambarnya ya di Google, banyak banget, di buku paket juga ada, supaya lebih paham dengan penjelasan saya. Nah, yang teman-teman perlu tahu lagi bahwa yang namanya pertunjukan musik tradisional itu mereka tuh biasanya tidak berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya musik tradisional itu selalu berkolaborasi dengan beberapa cabang seni lainnya, sehingga bisa menciptakan sebuah pertunjukan kesenian yang memiliki nilai estetika yang bagus gitu ya. Kolaborasi dalam seni ini bisa terjadi antara musik dengan tari, musik dengan seni rupa, ataupun musik dengan tari dan rupa. Kok bisa seperti itu? Musik dengan tari berarti pertunjukan musik tradisional itu digelar bersama dengan pergelaran tari. Ini banyak banget contohnya di sekitar kita ya, banyak banget. Tadi di gambar tadi juga sudah saya sampaikan, di mana musiknya itu berfungsi untuk mengiringi tari. Kemudian musik dengan seni rupa, hubungannya apa? Nah, ketika ada pertunjukan musik tradisional, itu pasti ada beberapa properti-properti yang dibuat dengan ilmu seni rupa sebagai dekorasinya atau sebagai untuk memperindah latar suasananya. Misalnya dengan daun kelapa muda daun kelapa maksud saya ya, kelapa muda. Daun kelapa atau janur yang dibentuk-bentuk, atau misalnya dengan serangkaian buah-buahan yang digunakan dalam ritual-ritual khusus, atau membuat tulisan-tulisan seperti apa yang digunakan dalam pertunjukan seni musik tersebut, sehingga musik tradisi tersebut pasti berkolaborasi dengan seni rupa. Atau bisa juga musik itu berkolaborasi dengan tari dan rupa. Nah, di sini berarti sudah dalam bentuk kompleks ya, sudah pertunjukan besar. Misalnya kita bisa lihat pertunjukan wayang, musiknya ada,
Malah di situ ada teaternya juga gitu kan, ada dramanya, ada tariannya juga. Beberapa pertunjukan wayang itu ada pertunjukan narinya juga. Kemudian ada seni rupanya juga, di mana wayangnya itu kan merupakan salah satu produk seni rupa seperti itu ya. Jadi yang namanya musik tradisional, ketika dia ditampilkan pasti dia akan berkolaborasi dengan cabang lain sehingga memberikan kesan yang utuh dalam menyajikan kesenian-kesenian daerah. Sampai situ paham ya tentang fungsi musik tradisional. Jadi harapannya saya, teman-teman semua, meskipun kalian adalah generasi kekinian, kalian tetap harus memahami tradisi kalian masing-masing supaya tidak lupa dengan kebudayaan negara kita sendiri. Nah, sekian dulu materi pada kesempatan kali ini ya. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan pembelajaran kita kembali seperti semula. Kan enak tuh belajar kalau di kelas kan enak ya. Kalau daring-daring gini kan gimana gitu ya. Jadi semangat terus ya belajar daringnya. Semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.